Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, kali ini kita memasuki pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Baik, kita tadarus dulu sambil mengangan-angan bacaan tajwid dan tekanan-tekanan bacaan, juga menyimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Surahul Alim. Ini ayat-ayat tentang beriman kepada hari. Oke. Sekarang hari kiamat sebagai hari pembalasan yang hakiki. Jadi beriman pada hari kiamat ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hari kiamat menurut Al-Quran itu dibagi dua. Pertama ada kiamat sugro, yaitu kiamat yang berbentuk kerusakan kecil, contohnya kematian. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Maka semua yang hidup ini pasti akan mati. Ini contoh kiamat kecil. Alam barzah, setelah manusia ini hidup di dunia, kemudian meninggal, maka manusia menghadapi fase kehidupan di alam barzah, alam kubur. Merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati, sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Yang kedua atau yang B itu kiamat kubro. Merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir secara totalitas, alam semesta hancur. Diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil, yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Al-Haqqah ayat 13-16. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh atau menjadi lemah. Kemudian ini fase terjadinya kiamat, ya.
Fasenya apa saja? Pertama, ini sangkakala pertama kali ditiup. Tadi tiupan pertama ini akan menghancurkan alam semesta. Alam semesta ini mencakup seluruhnya, bukan hanya dunia. Dunia, galaksi, tata surya, seluruh alam semesta ciptaan Allah ini hancur. Kemudian setelah hancur lebur alam semesta yang ada, kemudian sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Yang mana ini tiupan yang kedua, kemudian Allah membangkitkan seluruh manusia yang meninggal. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir yang meninggal. Ini Allah bangkitkan. Setelah bangkit semua, kemudian Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar. Padang mahsyar ini satu padang yang sangat luas. Datar luas. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir meninggal ini berkumpul di sini. Kemudian di sini ngapain? Di sini akan dilakukan hisab, yaumul mizan, yaumul hisab. Jadi hari perhitungan amal. Jadi amal perbuatan manusia yang pernah hidup di dunia akan dihisab di sini, dihitung. Berapa amal baiknya, berapa amal jeleknya, berapa kebaikannya, berapa ketaatannya, berapa maksiatnya. Maka semua dihisab di sini. Nah, setelah dihisab, selesai, maka manusia akan ditentukan sesuai dengan amal perbuatannya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka. Ini fase di padang mahsyar. Nah, fase hancurnya alam semesta itu proses terjadinya kiamat, mulai dari awal sampai manusia nanti ditentukan masuk surga apa neraka. Dengan hadis Tirmidzi, pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Nah, di sini yang menghisab. Pertama, tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan. Diberikan umur 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ini akan ditanya untuk apa saja ketika hidup di dunia. Yang kedua, tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut. Tentang ilmu yang kita miliki, baik ilmu apapun akan ditanyakan. Ilmu yang dimiliki, pengetahuan yang dipunya, dimiliki, ini untuk apa ketika hidup di dunia? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau untuk sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya. Harta benda yang kita miliki di dunia, yang kita kumpulkan, ini akan ditanya untuk dari mana asalnya, apakah dari hal-hal yang ketaatan ataupun tidak, dari hal yang menipu. Kemudian setelah itu, sekian banyak harta yang kita miliki, ini untuk apa dibelanjakan? Apakah dibelanjakan untuk beribadah kepada Allah, apakah dibelanjakan untuk mendukung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manusia akan ditanya tentang tubuh atau tenaga atau kekuatan tubuhnya. Untuk apa dipakainya? Selama 60 tahun usianya di dunia, kekuatan tubuh, tenaga, dan pikirannya dicurahkan untuk apa? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka 4 hal ini nanti akan kita semua hadapi di yaumul hisab, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu padang namanya padang mahsyar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dan selamat dari hiruk-pikuknya kiamat serta menghadap Allah ketika yaumul hisab. Amal perbuatan kita berat di timbangan amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.